Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Tetap juga Bapak ingatkan bahwa setiap melakukan aktivitas kita, minimal kita berdua di dalam hati. Pada hari ini kita masuk kepada materi yang berikut, yaitu sikap terhadap keunikan diri. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi keunikan dirinya. Ada orang yang merasa kecewa terhadap kenyataan dirinya saat ini. Ada pula yang merasa bangga dan bersyukur. Ada yang menanggapi secara positif dan ada juga menanggapi secara negatif. Masing-masing sikap akan berpengaruh terhadap tindakan orang yang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Itu wajar. Oleh karena itu, maka menyikapi hal tersebut kita harus bersyukur, terutama di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, lihat dan bacalah kutipan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nanti bisa kalian baca di kitab suci itu yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu nanti isinya di dalam. Lalu setelah diciptakannya manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia yang diciptakannya itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi, segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, itu tertawa di situ. Dan setelah itu Allah memberkati semuanya. Nanti bisa anak-anakku sekalian dibaca dengan lengkap di situ. Oleh karena itu, dari kutipan di atas nampaklah bahwa manusia adalah citra Allah. Manusia adalah citra Allah karena ia serupa dan segambar dengan Allah. Ia mempunyai relasi yang sangat istimewa dengan Allah. Sebab ia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa sehingga melalui diri Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatan Allah yang ada dalam diri manusia. Maka sebagai citra Allah, manusia itu dipanggil untuk mampu memancarkan yang terbaik dari dirinya sendiri sebagai gambaran Allah yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, anakku sekalian, sangatlah perlu bahwa kita merasakan diri kita sebagai ciptaan yang termulia dari seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Dengan demikian, maka perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa yang pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus menggambarkan, melukiskan secara tepat, secara detail bahwa manusia dan Allah memang berbeda. Karena apa? Karena Allah lah Maha Pencipta dan manusialah yang diciptakannya. Tujuannya adalah, salah satu yang paling utama adalah bahwa manusia itulah sebagai penyambung, artinya penyampai karya keselamatan Allah kepada seluruh ciptaannya, termasuk dan secara khusus adalah manusia. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan kepada manusia, tidak dikatakan kepada ciptaan Tuhan yang lainnya, tidak dikatakan kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang lain, kepada tumbuhan lain, tidak. Hanya manusialah yang disebut dengan citra Allah. Mengapa? Karena kepada manusialah Allah memberikan akal, budi, dan pikiran. Keciptaan lain tidak akan ada itu.
maka kitalah sebagai umat ciptaan Allah yang disebut dengan citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat yang sangat luhur sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atau diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Sekaligus manusia itu dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah penciptaannya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah yang Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Artinya bahwa kita memancarkan diri kita sebagai Allah yang berdiam dalam diri manusia itu. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, sekaligus memberikan kebebasan kepada manusia itu sendiri. Juga hati nurani. Kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tadi telah saya sampaikan bahwa di antara ciptaan Tuhan yang lain, misalnya hewan, binatang-binatang lain tidak mempunyai akal dan budi, tetapi manusia mempunyai akal. Disitulah salah satu letak perbedaan yang paling hakiki, sekaligus mempunyai hati nurani. Maka kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Iya, artinya manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Oleh karena itu anakku sekalian, sebagai manusia ciptaan Tuhan, layaklah kita dikatakan bahwa kitalah yang paling luhur, bermartabat di dunia ini di antara seluruh ciptaannya, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai gambaran Allah yang ada dalam diri kita. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang berikut ini. Semoga kita sehat-sehat selalu dan salam sehat. Terima kasih.